Batik Banten, sebuah warisan budaya yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Banten. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana batik Banten terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asliana Fianadiani, atau bisa dipanggil Nadia. Di sini saya sebagai owner dari PT Batik Bukananas, yang dimana foundernya sendiri almarhum ayahanda saya, Bapak Uto Kurniawan. Jadi gimana sih batik Banten tuh berdiri gitu? Awal mulanya ini Batik Banten berdiri pada tahun 2003 ya, yang dimana pada tahun 2000 itu Provinsi Banten ini kan merupakan provinsi baru ya Mbak ya, yang berpisah dengan Jawa Barat. Nah, pada saat itu Pak Uto ini bersama arkeolog Banten ini ditunjuklah oleh pemerintah daerah untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten. Karena kalau misalkan provinsi baru itu harus adanya rumah adat, pakaian adat gitu kan ya, alat musik, terus apa sih, bahasa dan lain-lain. Nah, dari hasil kajian itu nanti akan ditaruh di Taman Mini Indonesia Indah, yang dimana kan TMI itu kan di setiap provinsinya ditampilkan ya, setiap provinsinya itu. Nah, itu awal mulanya untuk rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten itu seperti apa gitu kan. Nah, di saat penggalian itu, di saat penelitian tersebut, Pak Uto bersama arkeolog ini penelitian di Banten Lama. Nah, karena Banten Lama ini kan merupakan pusat titik dari Kesultanan Banten ya, karena Banten ini daerah kesultanan. Nah, di sanalah Pak Uto itu meneliti penggalian artefak-artefak. Nah, ditemukanlah 75 ragam hias motif yang berasal dari artefak. Nah, artefak ini itu biasanya yang dari gerabah, pecahan gerabah dan keramik. Nah, itu. Nah, dari motif-motif itu, dari kan biasanya di gerabah itu, di pecahan itu ada kayak unsur geometris gitu loh, kayak arsiran, tarikan-tarikan garis gitu kan, gelombang-gelombang atau bunga-bunga seperti itu. Nah, dari situlah Pak Uke tuangkan motif-motif itu di atas kain. Nah, awal mulanya 12 motif, sekarang sudah lebih dari 100 motif 100. gitu, dan sudah dipatenkan gitu motif kita. Nah, motif ini diambil tadi dari artefak. Jadi motif kita ini tidak ada unsur makhluk hidup, walaupun ikon Bantennya sendiri badak ya Mbak ya. Cuman kalau untuk motif badak sendiri sebenarnya kita tidak ada. Cuman kalau misalkan memang harus diadakan pun itu permintaan dari konsumen, biasanya gitu, seperti itu. Tapi kalau inti dari motif kita ini tadi dari artefak kayak gitu. Jadi barulah 2003 ini Pak Uto itu membuat batik. Nah, awal mulanya itu tetap belajar di daerah Jawa ya, Pekalongan gitu, karena dari kitanya sendiri emang tidak ada gitu kan ya, pembuat batik gitu kan. Nah, akhirnya belajarlah Pak Uke di daerah Jawa, lalu membawa ilmunya ke sini gitu. Dan sebelumnya itu membawa orang Jawanya dulu untuk melatih warga-warga sini, masyarakat di sini. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan. Nah, setelah sudah dilatih, alhamdulillah antusias dari masyarakat ini mau ya untuk belajar batik, dan alhamdulillah jadi karyawan kita, dan mulailah di situ Batik Banten Bukananas itu berdiri gitu. Jadi dari proses semua ada di sini semua gitu. Udah dari dulu ya jadi. Dari ciri batik Banten ini apa sih yang khas gitu tuh, yang bisa membedakan batik Banten dengan batik lainnya itu? Kalau untuk membedakan batik Banten dengan batik lainnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu kita motifnya. Motifnya itu kan kita tadi sudah diceritakan berasal dari artefak ya, berasal dari gerabah dan keramik ini. Lalu kedua itu filosofi. Jadi motif-motif kita ini sudah ada filosofinya gitu. Jadi per motif ini ada nama dan filosofi. Nah, filosofinya ini biasanya kita ambil dari nama tempat dan nama gelar gitu. Dan yang terakhir ini warnanya. Awal mulanya nih warna dari batik Banten ini sebenarnya abu-abu soft Mbak, karena dia juga air dari Banten ini agak-agak zat ininya, ke warnanya juga inilah gitu kan. Nah, karena permintaan dari konsumen yang banyak nih, pengen warna
orange, biru gitu kan dan lain-lain. Nah itulah baru kita inovasi gitu untuk warna-warnanya sekarang jadi berbagai macam warna gitu. Jadi tadi ada 3 motifnya, filosofi dan warnanya. Apa sih peranan batik Banten dalam budaya dan identitas masyarakat Banten ini? Iya, peranannya sendiri gitu ya. Awal mula kita buat batik Banten Mukarnas ini kan awal mulanya karena tadi Banten ini provinsi baru ya. Jadi kita mau menampilkan apa yang belum ada di Banten ini gitu loh, untuk menarik wisatawan yang datang ke Banten gitu kan. Karena kan Banten ini identiknya dengan debusnya gitu kan, rampak beduk, pencak silat gitu kan. Sedangkan untuk karya seni terapannya tuh belum ada gitu kan ya. Terus kayak orang datang ke sini membawa buah tangan itu paling makanan gitu kan ya. Cuman untuk souvenir yang identiknya tuh belum ada gitu kan. Nah akhirnya dari situlah papa kayak mau buat sesuatu yang belum ada di Banten ini. Nah terciptalah batik Banten gitu. Dan peranan kita juga ingin batik ini kan identitas Indonesia ya, milik Indonesia gitu. Nenek moyang kita gitu udah menciptakan batik ini gitu, dan kita sebagai anak bangsanya harus melestarikan itu gitu kan. Dan dari situlah kita punya tujuan untuk melestarikan batik ini melalui batik Banten Mukarnas ini. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh batik Banten dalam era digital, dan bagaimana masyarakat Banten ini mempertahankan tradisi batik Banten ini? Untuk tantangannya sendiri sih cukup sulit ya buat kita gitu, apalagi untuk anak muda nih kan, karena anak muda ini kan masih batik nih kolot gitu ya, kayak kayaknya cuma buat formal doang gitu kan. Nah tapi di sini juga kita mau menggebrak gitu loh pikiran-pikiran kolot itu gitu ya. Kayak sekarang banyak ya di media sosial kayak sudah mengangkat tentang batik gitu, kayak berkain seperti ya untuk kegiatan sehari-hari kayak gitu ya. Nah dari situlah kita mulailah mengikuti era-era digital ya, seperti mempromosikan ya batik ini melewati media sosial gitu. Sekarang kita udah di TikTok, di Instagram juga gitu. Terus kita mengikuti tren juga, kayak kita bermain warna gitu, jadi warna-warna yang lagi booming kita mainkan, kayak misalkan lilac gitu kan, ungu muda gitu ya. Terus misalkan pastel, nah itu kita ikutin gitu kan. Nah terus kayak mix and match batik dengan kain apa, lurik lah atau apa gitu kan, tenun gitu kan. Nah itu kita mulai ikut-ikutin kayak gitu. Jadi biar batik ini juga nggak mati pertama nggak mati gitu kan. Terus kayak budayanya pun selalu berjalan gitu kan ya. Semoga selalu dilestarikan gitu kan sama anak-anak muda, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan ya, anak muda yang harus terus melestarikan batik seperti itu.